Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nita Kusumawardani, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi 2, dan teman-teman yang sedang melihat video ini. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 6, kelas C20, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fungsi dan fakta empiris dari pasar oligopoli part 2. Adapun anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Ervina Rahma Nuraini dengan akhiran NIM 004. Yang kedua, ada Kotronada Asri Pertiwi dengan akhiran NIM 017. Yang ketiga, ada Farah Ersa Putri Hanifah dengan akhiran NIM 022. Yang keempat, ada Ratu Akila Mahdia dengan akhiran NIM 023. Dan saya sendiri, Muhammad Akbar Nustion dengan akhiran NIM 028. Berikut merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang pertama, kita memasuki pembahasan mengenai konsep pasar oligopoli. Suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen atau sendiri-sendiri, maupun secara diam-diam bekerja sama. Bentuk pasar oligopoli menjual satu produk yang identik atau mirip, serta dihasilkan oleh beberapa produsen. Jumlah produsen pada dasarnya lebih dari 2, tetapi tidak lebih dari 10 produsen. Bentuk pasar oligopoli paling sederhana terdiri dari 2 produsen yang berada di pasar guna melayani konsumen yang biasanya disebut duopoli. Yang selanjutnya yaitu di pasar oligopoli, para produsen saling terikat, sehingga saat salah satunya mengubah strategi produksi ataupun pemasaran, pesaing-pesaingnya akan melakukan hal yang serupa. Sebab, apabila tak mengubah strategi seperti pesaingnya, mereka berpotensi kehilangan keuntungan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu ada banyak pembeli di pasar, akan tetapi jumlah produsennya sedikit. Kemudian hanya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar, dan penawaran barang atau jasa di pasar hanya dikuasai sedikit produsen. Barang di pasar bisa homogen maupun heterogen, tapi ada standar tertentu. Kemudian ada hambatan kuat bagi produsen di luar pasar oligopoli untuk masuk jadi pemain baru. Kemudian penentuan harga barang atau jasa oleh satu produsen jadi pertimbangan pesaingnya. Para produsen yang menguasai pasar saling ketergantungan. Penggunaan iklan untuk promosi barang di pasar sangat gencar dan intensif. Harga cenderung stabil walaupun jumlah barang yang terjual pun tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pasar retail modern, yang kedua ada pasar semen, yang ketiga ada pasar layanan operator seluler, yang keempat ada pasar otomotif seperti mobil dan motor, yang kelima ada pasar industri berat, yang keenam ada pasar air mineral, yang ketujuh ada pasar layanan ojek online seperti Gojek dan Grab, dan yang kedelapan ada pasar laptop. Contoh dari pasar oligopoli yang ada di Indonesia adalah industri semen. Kegunaan dan bentuk semen dari semua produsen adalah sama. Pembeli pun tidak mendapati perbedaan yang mencolok dan berarti dari semen-semen yang dihasilkan oleh setiap produsen semen tersebut. Produsen atau penjual dalam pasar oligopoli saling ketergantungan. Mereka tidak bisa seenaknya mengubah harga. Misalnya aja pada saat seorang produsen semen A menaikkan harga, sementara semen merek lain memilih untuk tidak menaikkan harga. Dengan karakteristik semen yang sama namun mereknya lain, konsumen pun akan lebih memilih merek yang lain yang menawarkan harga yang jauh lebih murah. Produsen semen A pun akan ditinggalkan konsumen. Dengan konsekuensi seperti itu, dalam pasar itu timbul keinginan untuk tarik-menarik dan bekerja sama.
Nah, di dalam pasar oligopoli ini juga terdapat istilah-istilah seperti antara lain, yang pertama ada price rigidity atau kekakuan harga, yang kedua ada model kurva permintaan patah atau king demand curve, yang ketiga ada kartel, yang keempat ada price signaling, yang kelima ada price leadership atau kepemimpinan harga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep pada pasar oligopoli serta kondisi empiris yang kami temui. Tujuan analisis kondisi empiris sesuai topik antara lain yang pertama ada identifikasi apa di dalamnya, kemudian masalah apa yang ada di dalamnya, dan apa solusi dari masalah tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, setelah dijelaskan mengenai konsep pasar oligopoli secara keseluruhan, berikut ini akan kami jelaskan terkait konsep kartel beserta kondisi empiris. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa kartel adalah perjanjian formal antara beberapa pihak untuk meningkatkan manfaat ekonomi. Itu dapat muncul sisi permintaan maupun penawaran pasar, meskipun yang terakhir lebih umum. Tujuan kartel yaitu untuk membatasi persaingan di antara para anggota. Dengan membentuk kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai satu perusahaan seolah-olah pemonopoli atau pemonopsoni pasar. Salah satu contoh kartel yaitu Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau biasa disebut OPEC. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan OPEC? Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC adalah contoh kartel terbesar di dunia. Anggotanya terdiri dari negara-negara penghasil minyak. Misi OPEC adalah mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan negara-negara anggota dan memastikan stabilitas pasar minyak. Setelah memahami terkait konsep kartel, berikut ini kita akan menganalisis kondisi empirisnya. Yang pertama, identifikasi pasar apa, yaitu pasar oligopoli. Yang kedua, masalah apa yang ada di dalamnya? Masalah yang terdapat pada konsep kartel yaitu harga minyak dunia yang kembali merosot pekan lalu. Bersumber dari cnnindonesia.com, harga minyak mentah dunia kembali merosot pada pekan lalu. Artinya, penurunan harga terjadi selama 6 pekan berturut-turut sejak November 2018. Tercatat, harga minyak acuan Brent pada akhir perdagangan Jumat, waktu Amerika Serikat, bertengger di posisi 69,88 US dollar per barel atau lebih rendah dari pekan lalu yang masih di kisaran 72 US dollar per barel. Secara harian, harga Brent masih menguat 0,3% atau 21 sen. Pelemahan juga terjadi pada harga minyak mentah West Texas Intermediate ke 66,26 US dollar per barel. Setelah pekan sebelumnya bertengger di kisaran 68,15 US dollar per barel. Secara harian, harga WTI merosot 0,4%. Secara teknikal, kedua harga acuan berada di wilayah jenuh jual atau oversold untuk hari ke-6 berturut-turut pertama kalinya sejak September 2020. Pada awal perdagangan Jumat lalu, harga minyak sempat naik lebih dari 2 US dollar per barel setelah kelompok produsen OPEC Plus mengatakan dapat meninjau kebijakannya untuk menaikkan produksi dalam waktu singkat apabila permintaan terhambat penguncian wilayah. Banyak tempat yang harus disalahkan atas kemunduran besar dalam energi, kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yeager di New York seperti dikutip Antara pada Sabtu 4 Desember. Ia menilai penurunan harga minyak lantaran kasus virus corona meningkat, laporan pekerjaan Amerika Serikat mengecewakan, dan OPEC Plus terjebak dengan rencananya untuk meningkatkan produksi pada Januari.
Pada hari Kamis lalu, OPEC Plus mengejutkan pasar ketika tetap mempertahankan rencananya untuk menambah pasokan 400.000 barel per hari atau BPH pada Januari. Sementara itu, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co. mengungkap pengebor Amerika Serikat mempertahankan jumlah rig minyak tetap minggu ini setelah sebelumnya menambahkan rig selama 5 pekan berturut-turut ke level tertinggi sejak April 2020. Nah, teman-teman, kita sudah memahami terkait konsep kartel beserta kondisi empirisnya. Sekarang ini kita akan mencari solusi dari masalah pada konsep kartel tersebut, yaitu kelompok kartel produksi minyak itu dapat membuka opsi jika harus mengubah kebijakan dengan cepat apabila permintaan merosot dari langkah-langkah untuk menahan penyebaran varian virus corona Omicron. Sepanjang pekan lalu, pasar di seluruh aset bergejolak karena penyebaran varian Omicron yang dapat menekan permintaan ke depan. Nah, selanjutnya ada kondisi empiris pasar AMDK atau air minum dalam kemasan. Salah satu contoh pasar oligopoli di Indonesia adalah pasar air mineral. Nah, dalam kondisi pasar ini yaitu ditemukan permasalahan pada pasar AMDK atau air minum dalam kemasan. Pada kondisi empiris pasar AMDK ini ditemui permasalahan yang berkaitan dengan kemasan air mineral. Kondisi empiris itu kita nantinya akan mencari identifikasi pasar apa dari pasar oligopoli, lalu masalah apa sih yang ada di dalamnya pada kemasan AMDK ini. Apakah pemerintah akan dikenakan pelabelan BPA, sehingga dengan pelabelan BPA dalam kemasan AMDK ini memiliki beberapa dampak yang dimana salah satunya pemecatan karyawan. Sedangkan di Indonesia saat ini terdapat 900 unit usaha AMDK yang sudah menyerap 40.000 orang tenaga kerja. Hal tersebut dapat mengancam kesejahteraan para buruh dan karyawan. Data tersebut dimuat dalam artikel yang bersumber dari investor.id dengan judul Serap 40.000 tenaga kerja, Kementerian Kemasan AMDK jangan dikenakan pelabelan BPA. Nah, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa BPOM sudah merilis bahwa kandungan DPA pada kemasan AMDK yang digunakan secara berulang masih aman untuk dikonsumsi. Hal itu berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa migrasi BPA pada calon guna ulang itu masih jauh di bawah batas migrasi. Maksimum yang diizinkan yaitu 0,6 BPJ, sehingga label potensi kandungan BPA itu nantinya akan mengganggu pertumbuhan industri AMDK di Indonesia. Seharusnya kita sama-sama bisa menjaga iklim usaha yang kondusif bagi industri agar bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tutur Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenprin, Edi Sutopo. Dia menuturkan saat ini ada 900 unit usaha AMDK di Indonesia yang menyerap 40.000 tenaga kerja. Produksinya pada tahun 2020 sekitar 29 miliar liter, di mana 69% hasil produksi dari AMDK itu dikemas dalam galon guna ulang. Artinya, ada 5,2 miliar liter air mineral yang dikemas dalam galon guna ulang polikarbonat, atau dalam 2 bulan ada sekitar 880 juta buah galon guna ulang yang beredar di pasar. Kalau kita konsumsikan 1 galon guna ulang dari PC ini harganya sebesar 35.000, maka nilai investasi dan galon guna ulang yang ada di lapangan itu kurang lebih menurut perhitungan kami itu ada sekitar 30,6 triliun. Jadi ini perlu kita pikirkan kalau nanti kita akan mengganti dengan galon yang sekali pakai, katanya. Nah, berdasarkan masalah di atas dapat dibuat solusi, yaitu apa sih solusi dari masalah tersebut? Pada Kementerian Koordinator atau Kemenko meminta untuk Badan POM untuk mengkaji ulang rencana kebijakan pelabelan PBA free terhadap kemasan pangan termasuk air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, galon guna ulang ini, solusi tersebut dapat dijadikan alternatif karena ekspor makanan minuman sampai dengan September 2021 mencapai 32,51 US dollar.
dan impornya 10,13 miliar US dollar. Selain itu, di saat pandemi hingga semester 1 2021 ini, investasi di industri makanan minuman itu juga masih sangat besar. Realisasi investasinya mencapai hingga 35,8 triliun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi empiris dalam usaha GoTo atau gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Yang dimana ini juga merupakan salah satu contoh dari pasar oligopoli di Indonesia, yaitu dalam pasar digital. Dalam kondisi pasar digital ini juga ditemukan permasalahan pada GoTo atau gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Pada kondisi empirisnya, pasar digital juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan ancaman terjadinya dominasi kuasa dalam pasar digital di Indonesia. Pada kondisi empirisnya, yaitu yang pertama mengenai identifikasi pasar apa. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai pasar oligopoli. Yang kedua mengenai masalah apa yang ada di dalamnya. Di sini kami menemukan masalah yaitu dengan bergabungnya Gojek dengan Tokopedia akan membuka peluang dominasi kuasa pasar digital sehingga perusahaan rintisan di luar pelaku tech giant akan kesulitan untuk berkembang. Data tersebut dimuat dalam artikel yang bersumber dari worldeconomy.co.id dengan judul GoTo berpotensi jadi mimpi buruk bagi startup di Indonesia. Artikel tersebut juga dijelaskan bahwa bergabungnya Gojek dan Tokopedia ini akan membuka peluang dominasi kuasa pasar digital oleh para pelaku besar. Serupa yang terjadi dengan di Amerika Serikat dan di Cina. Di Amerika Serikat, pasar digital dikuasai oleh Gojek, Amazon, Facebook, dan Apple, atau biasa dikenal dengan The Big Four. Sementara di Cina, pasar digital dikuasai oleh The Big Five, yaitu Alibaba, Tencent, Baidu, dan JD. Pola serupa juga bisa terjadi di Indonesia pasca manajer Gojek dan Tokopedia berlangsung. Jika pasar dikuasai oleh beberapa pelaku tech giant, perusahaan rintisan di luar pelaku tech giant akan kesulitan untuk berkembang. Di kalangan venture capital, fenomenanya disebut sebagai kill zone, yang dimana tech giant melakukan predatory tactic yang memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menggurita, dan yang kedua yaitu menggelembungkan market cap atau kapitalisasi pasar. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan mengenai prinsip predatory tactic terhadap perusahaan rintisan umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan eat dan kill. Metode eat dilakukan dengan mengakuisisi lalu mengintegrasikannya di platform pelaku tech giant. Contohnya yaitu seperti ketika Facebook mengakuisisi WhatsApp dan Instagram saat mereka masih merintis. Hal ini serupa dengan Google yang membeli Picasa lalu mematikannya dengan Google Foto. Cara yang kedua yaitu dengan kill. Metode ini dilakukan dengan melakukan clone produk atau mengaplikasikan fitur yang dimiliki kompetitor di dalam platform mereka sendiri. Nah, metode ini dapat dilihat pada hubungan Snapchat dan Facebook. Awalnya, Snapchat merupakan platform yang cukup populer digunakan oleh banyak orang. Namun, Snapchat menolak ketika Facebook menawarkan untuk membeli platform tersebut. Kemudian, Facebook mengkloning fitur unik Snapchat dan mengaplikasikannya di WhatsApp dan di Instagram. Hasilnya, banyak pengguna yang berpaling dari Snapchat lalu menggunakan Facebook dan Instagram. Taktik inilah yang akan digunakan oleh GoTo untuk menggurita dan menggelembungkan market cap.
Dengan taktik tersebut, GoTo akan menciptakan kill zone, sebuah area bisnis yang tidak mungkin dimasuki oleh perusahaan rintisan baru karena peluangnya sudah ditutup oleh praktik predatory tactic oleh para pelaku besar. Makin luas area kill zone, maka kecil ruang bagi perusahaan rintisan untuk hidup dan berkembang. Dengan terwujudnya praktik ini akan menjadi mimpi buruk bagi tumbuhnya dan berkembangnya startup di Indonesia. Lalu mereka akan mengebiri perkembangan startup di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Di sini kita mendapatkan solusi yaitu pemerintah atau fiskal dan Bank Indonesia atau moneter hendaknya membuat kebijakan tegas untuk mencegah terjadinya dominasi kuasa pasar digital. Jadi, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk perusahaan besar yang merger seperti GoTo ini supaya bermitra dengan perusahaan rintisan baru. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan lainnya seperti pembatasan pinjaman, pembatasan diskon atau promosi, karena dalam oligopoli yaitu pitch rigidity, jika suatu perusahaan besar menurunkan harga, maka perusahaan lain akan ikut menurunkan harga. Sehingga jika penurunan harga terlalu besar, maka perusahaan lain dapat terancam bangkrut karena tidak mendapatkan perusahaan besar. Nah, analisis ini juga memiliki hubungan terhadap price rigidity atau kekakuan harga. Price rigidity adalah gejala kekakuan harga. Para pengusaha cenderung menerapkan hal tersebut yaitu dengan harga stagnan karena tidak ingin konsumen hilang. Price rigidity pada pasar oligopoli dapat menyebabkan harga kuantitas keseimbangan tidak berkorelasi secara langsung dengan perubahan biaya. Dengan kata lain, perusahaan pada pasar oligopoli memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi satu sama lainnya. Sekian pembahasan dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami berharap dengan pembahasan yang kami sampaikan bisa dipahami oleh kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.